dalam PC. Motherboard ini adalah bagian penting. Tanpa ini, CPU, RAM, dan teman-temannya nggak bisa saling kerjasama. Bisa dibilang, ini adalah yang nyatuin mereka semua. PSU ini diibaratkan kayak jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kalau ini, dia ngalirin listrik ke seluruh bagian komputer. Prosesor, dia itu otaknya komputer. Dia ngelakuin apa aja yang kita perintahin. Jadi, makin canggih prosesornya, makin ngebut juga komputernya. RAM itu kayak meja kerja. Bisa naruh data sementara di sini, biar cepat lagi diaksesnya. Makin besar RAM-nya, makin banyak pula kerjaan yang bisa dikerjakan. Tapi, kalau komputer mati, data-data tadi bisa saja hilang. HDD, ini tempat nyimpan semua berkas-berkas. HDD itu kapasitasnya gede, tapi agak lelet. Jadi, kita harus sabar nunggu loadingnya. SSD, ini versi ngebutnya HDD. Dia juga lebih tahan banting karena nggak ada bagian yang gerak. Fan cooler atau sistem pendingin, ini wajib ada. Tugasnya mendinginkan komponen biar nggak kepanasan. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka penutup dari casing PC tersebut. Saya memulai dengan melepaskan semua konektor kabel dari PSU atau Power Supply Unit yang terhubung ke motherboard seperti kabel power ATX utama, kabel power CPU 4 pin, serta konektor daya ke storage atau hard disk. Saya juga melepaskan kabel data SATA yang menghubungkan perangkat keras ke motherboard. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak adanya aliran listrik dan perangkat keras dapat dilepas dari jalur data. Di sini saya melepaskan CPU cooler dari tempatnya dengan melepaskan penekan-penekannya dan melepaskan kabel-kabelnya. Langkah selanjutnya, saya melepaskan CPU dari tempatnya dengan cara melepaskan tuas penguncinya dan mengambil CPU dari tempatnya. Lalu selanjutnya saya melepaskan FGA card dari tempatnya dengan melepaskan skrupnya dan menekan tuas penguncinya. Lalu langkah selanjutnya adalah melepaskan tuas casing dari casingnya dengan cara melepaskan keempat sekrup yang berada di luar casing dengan hati-hati. Selanjutnya, saya melepaskan sekrup yang mengunci motherboard ke casing. Setelah semua sekrup selesai dilepaskan, motherboard dapat diangkat dengan aman dari casing. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah melepaskan kedua sekrup yang menahan HDD di tempatnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memasang motherboard ke dalam casing. Setelah menemukan posisi yang pas, selanjutnya saya mengencangkan motherboard dengan sekrup yang ada. Langkah kedua adalah memasangkan CPU. Dengan cara pertama, buka tuas pengunci pada soket CPU motherboard. Masukkan CPU dengan hati-hati dan pastikan tanda panah atau segitiga emas pada CPU sejajar dengan tanda pada soket agar terpasang dengan baik dan benar. Setelah terpasang, kunci kembali tuas pengaman dengan soket. Berikutnya, kita akan memasangkan RAM dengan cara buka klip pengunci pada slot RAM lalu masukkan modul RAM ke dalam slot. Pastikan lakukan RAM pada modul RAM sejajar dengan tonjolan di slot tertekan hingga
hingga klip terkunci otomatis. Saya memasang 2 keping RAM untuk mengaktifkan 2 channel akan meningkatkan kinerja memori secara keseluruhan. Selanjutnya, saya memasang kartu grafis atau FGA card ke dalam slot PCI Express dengan cara masukkan kartu grafis ke dalam slot, lalu dan tekan kuat hingga terkunci. Lalu kencangkan dengan skrup ke casing untuk memastikan posisinya akan tetap stabil. Langkah berikutnya adalah memasangkan power supply unit atau PSU dengan cara meletakkan PSU pada tempatnya di dalam casing. Lalu kencangkan PSU ke casing menggunakan sekrap yang ada. Untuk menjaga suhu komponen tetap optimal, saya memasang kipas casing sebagai pendingin tambahan. Kipas diposisikan di lubang belakang casing. Lalu kencangkan kipas dengan skrup ke casing. Lalu, yang saya lakukan selanjutnya adalah memasang CPU cooler untuk mencegah kerusakan akibat panas yang berlebihan. Dengan cara pasang heatsink dan kipas di atas CPU. Pastikan penahan plastiknya terpasang dengan benar. Lalu sambungkan kabel kipas CPU ke harddisk yang sesuai dengan motherboard atau CPU fan. Lalu yang saya lakukan adalah memasang komponen penyimpanan data, yaitu HDD, dengan cara memasukkan HDD ke dalam bagian yang tersedia di casing. Lalu kencangkan HDD dengan skrup yang tersedia. Karena ada sedikit kekurangan video, jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dilakukan selanjutnya, yaitu memasangkan kabel power. Kabel dari PSU harus dihubungkan ke motherboard, konektor utama, lalu kabel daya SATA juga akan dihubungkan ke HDD dan optical drive kabel. Lalu kabel data, misalnya SATA, akan menghubungkan HDD dan optical drive ke motherboard. Lalu kabel casing, jangan lupa menyambungkan kabel-kabel kecil dari panel depan casing seperti power button, reset, USB, audio, dan audio ke harddisk yang benar di motherboard. Lalu menutup casing. Setelah semua komponen terpasang dan kabel terhubung, saya menutup casing dan mengencangkannya dengan skrup. Nah, sekian, terima kasih.